Polisi dijadwalkan akan melakukan gelar perkara pada Kamis mendatang untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah, NTB. Amerika Serikat kembali menyerang Iran di tengah prosesi pemakaman Ali Khamenei. Serangan ini bagian dari balasan terhadap serangan Iran ke Selat Hormuz. Sorotan pesta bola dunia saat laga Mesir melawan Argentina juga tertuju pada wasit asal Prancis yang memimpin pertandingan tersebut, François Letizia. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hari ini Rabu 8 Juli 2026 hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Sore hari ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Dipo Nurbagia, langsung saja kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama. Kebakaran melanda sebuah rumah mewah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian atap rumah. Besarnya api membuat si jago merah dengan cepat melalap bagian atap bangunan hingga menimbulkan kepulan asap tebal. Warga yang membantu sempat kesulitan untuk mengevakuasi sejumlah mobil yang terparkir di dalam rumah. Kemunculan api diduga dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit tim damkar tiba di lokasi. Kesulitan juga mereka buka gerbangnya. Ternyata setelah dipaksa mereka kebuka. Tapi keluar orang di dalam selamat semua. Alhamdulillah. Ini rumah atau kantor, Pak? Ini rumah, Pak. Rumah pribadi ya? Iya, rumah pribadi. Semua selamat semua ya? Nggak ada korban? Alhamdulillah. Saudara, kecelakaan melibatkan 3 kendaraan sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. 5 orang mengalami luka-luka termasuk anak-anak, 1 diantaranya luka berat. Innalillahi wa inna, kecelakaan di samping tol Jalan Baru. Sedang evakuasi antara motor dengan motor. Kecelakaan berawal dari tabrakan 2 sepeda motor saat melintas di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Sementara 1 kendaraan lain di belakangnya tidak sempat menghentikan motornya hingga menabrak kedua motor di depannya. Total 5 korban terluka termasuk seorang anak sudah dibawa ke rumah sakit. 1 korban luka berat masih menjalani perawatan intensif. Evakuasi antara motor dengan motor adu bandeng ya, untuk tabrakan ada 3 motor. Sementara evakuasi ambulan di belakang Eramas 2000 pinggir tol. Terima kasih. 5 orang mengalami kecelakaan lalu lintas yang terluka. Saat ini ada 1 luka berat dan 4 lainnya dirawat di rumah sakit. Semuanya dirawat di rumah sakit Islam Pondokopi. Seorang karyawan perusahaan elektronik tewas usai lift yang ditumpanginya di tempatnya bekerja anjlok. Korban tewas ketika akibat terjepit lift yang anjlok dari lantai 3 ke lantai 2. Ini kayak tip AC Indan. Korban tewas di tempat kerjanya di Ruko Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Namun saat akan mengambil barang lainnya, lift tersebut tiba-tiba anjlok. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan menggelar olah TKP dan meminta keterangan dari 12 orang saksi.
Hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan unsur kesengajaan. Namun polisi akan memastikan ada tidaknya perawatan lift secara berkala. Ini kayak tip AC dan itu dari hasil keterangan pemeriksaan beberapa saksi akan menurunkan beberapa barang dari lantai 3 menuju lantai 1. Pak saksi ini adanya di lantai 1 mendengar bunyi dan kemudian dilaporkan sama temannya yang berada di lantai 4 bahwa korban terjepit di lift. Saudara, polisi dijadwalkan melakukan gelar perkara pada Kamis mendatang untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah, NTB. Status kasus resmi ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah setelah memeriksa lebih dari 15 saksi, termasuk ahli pidana, petugas medis, serta mengumpulkan bukti visum. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja bilang identitas tersangka diumumkan segera setelah kesimpulan gelar perkara diambil pada Kamis besok. Kegiatan penyidikan dan insya Allah di dalam lagi mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka untuk melakukan penyidikan yang insya Allah nanti pada hari Kamis sudah ada penetapan tersangka. Kapolda NTB dan Kepala Kanwil Kemenak NTB mendatangi rumah 2 santri yang diduga dibakar rekannya sesama santri di Lombok Tengah untuk memastikan keduanya mendapat penanganan medis profesional. Keduanya juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB di Mataram untuk menjalani perawatan lanjutan. Kementerian Agama NTB menjamin hak pendidikan 2 santri yang selamat tetap berjalan. Korban dipastikan mendapatkan beasiswa pendidikan penuh dari Kemenak NTB hingga masa sekolah mereka di tingkat madrasah. Jawab kami adalah keberlanjutan daripada pendidikan anak-anak yang bersangkutan. Karena hari ini anak kita ini kan lembaga pendidikannya SMP, makanya mereka menginginkan ke sanawiyah. Maka kami dengan LPA kemarin tadi menguruskan dapodiknya untuk kami pindahkan ke sanawiyah negeri. Dan insya Allah sampai selesai sanawiyahnya insya Allah kami akan disiswakan. Sebelumnya, 3 santri pondok pesantren di Dusun Sengkol, Lombok Tengah, NTB diduga dibakar oleh kakak kelas mereka sesama santri di pondok pesantren tersebut pada Desember 2025 lalu. Salah satu santri meninggal dunia karena luka bakar serius. Kasus ini menjadi perhatian karena baru terungkap 7 bulan setelah kejadian. Korban mengaku takut orang tua mereka membayar denda 5 juta rupiah jika melaporkan kejadian ini. Aku takut. Lalu bagaimana penanganan kasus ini? Kita tanyakan kepada Lembaga Perlindungan Anak Mataram sekaligus kuasa hukum korban, Joko Jumadi. Pak Joko, selamat petang. Pak Joko, bisa mendengar suara saya, Pak? Halo, Mas. Pak Joko bisa mendengar suara saya? Dengaran? Baik. Pak Joko, Ya. mungkin bisa diceritakan proses hukum dan pengawalan kasus ini sudah sejauh mana, Pak? Iya, jadi proses ini kan sebenarnya kejadiannya tanggal 13 Desember ya, 2025. Tapi baru terungkap di bulan Juni 2026 ini karena baru dilaporkan karena selama ini dari pihak pondok ya dalam tanda kutip mungkin mengintimidasi supaya jangan sampai kasus ini terbongkar. Nah, prosesnya sekarang di Polres Lombok Tengah, proses penyidikan sudah dilakukan dan mudah-mudahan ke informasi sementara yang kami terima besok sore akan diumumkan tersangka dalam kasus tersebut. Oke, sudah ada dugaan Pak mungkin berapa tersangka yang kemudian akan diumumkan? Oh, belum. Kalau jumlah tersangkanya belum, apakah kemudian hanya pelaku yang
terlapor, anak terlapor, ataukah juga akan mengenakan sampai ke pimpinan pondok pesantren, kami belum dapat informasinya secara pasti. Oke, tapi dari kuasa hukum apakah sudah mengetahui seperti apa sesungguhnya kronologi awal kejadian yang kemudian tadi disebutkan terjadi pada 13 Desember 2025? Iya, jadi kalau dari awal sebenarnya adalah terduga pelaku itu menyuruh satu korban itu untuk membeli bensin, kemudian setelah membeli bensin itu 1 liter, jadi dijadikan 2 botol, jadi mineral kecil itu air mineral yang 600 mililiter, itu yang satu dibawa ke kamar terduga pelaku, dan satu dibawa ke TKP, ke kamar TKP. Di TKP itu sudah ada 3 orang yang ada di situ bersama dengan si pelaku. Jadi ada 5 orang totalnya, yang kemudian si pelaku di situ sempat menyalakan api di dalam mika. Nah, api itu kemudian menyebar kena ke botol bensin, yang kemudian karena dia kaget begitu, itu malah ditendang dan akhirnya kemudian menyebar di seluruh kamar itu. Nah, setelah kemudian menyebar, si pelaku dengan satu saksi itu keluar, menyisakan 3 korban yang ada di dalam kamar, sampai akhirnya kemudian bisa didobrak dari luar gitu, akhirnya kemudian bisa 3 korban itu diselamatkan. Namun dalam perjalanannya, karena luka bakar yang dialami itu mencapai 85%, salah satu korban itu akhirnya meninggal dunia pada saat bulan Ramadan kemarin. Tersisa 2 orang yang sekarang ini mengalami luka berat. Oke, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang alami luka berat. Saya ingin gali lagi, sesungguhnya untuk menyalakan api di dalam kamar ini, apakah mereka sedang bermain atau motifnya apa, Pak Joko? Awalnya kalau salah satu korban yang membeli itu diminta oleh kakak tingkatnya si pelaku ini untuk membeli bensin, alasannya untuk membersihkan tembok. Tetapi satu itu kemudian dibawa ke di dalam kamar itu untuk membuat ketapel, kalau alasannya. Jadi ketapel itu kayunya supaya yang agak bengkok itu dipanasin supaya menjadi lurus gitu. Tetapi kemudian apinya menyebar dan ya terjadilah kebakaran itu. Oke, tentu kita akan tunggu besok ya Pak Joko pengungkapan terkait kasus ini, termasuk juga tersangka. Iya, di sebelumnya itu memang ada dugaan bullying yang dilakukan oleh pelaku. Dan itu ada ancaman memang pembakaran, sehingga kemudian terjadilah kasus pembakaran ini gitu. Oke, tentu kita akan tunggu konfirmasi itu besok dari polisi. Terima kasih kuasa hukum korban Pak Joko Jumadi telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mas Dipo. Hadapi sidang eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan jaksa besok, terdakwa kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi Dr. Tifa minta Jokowi hadir dan tunjukkan ijazah di sidang. Lantas apa saja strategi Tifa membantah dakwaan jaksa? Kita akan ulas dengan sejumlah narasumber usai jeda, tetap di Kompas Petang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan membangun jembatan permanen di kawasan Tajuk Enang-Enang. Benar meriah sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Sumatera pada tahun lalu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Polda Metro Jaya menghormati putusan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebut jika penangkapan, penggeledahan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Namun Polda Metro Jaya menegaskan penyidikan pokok perkara ijazah masih berjalan. Polda Metro tetap beranggapan jika proses penangkapan, pencekalan, penggeledahan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Subdit
Kamnek Polda Metro Jaya telah sesuai prosedur dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun polisi tetap menghormati putusan pra-peradilan Hakim PN Jaksel. Polda Metro Jaya memastikan putusan pra-peradilan tidak membatalkan pokok perkara kasus ijazah yang menyeret Roy Suryo sebagai tersangka. Saat ini Saudara, Polda Metro Jaya tengah bersiap untuk menyiapkan atas gugatan pra-peradilan kedua yang dilayangkan Roy Suryo terkait penetapan tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Hormati, tetapi kita pahami juga bahwa pokok perkara tetap berjalan. Dalam hal ini kami akan mempelajari, menelaah kembali tentang amar putusan dari putusan pra-peradilan tersebut. Kita sama-sama menghormati dan kita juga akan mempersiapkan pra-peradilan kedua ya terkait tentang penetapan tersangka tentang unsur-unsur pasal ini juga akan kita hadapi di hari Jumat nanti. Itu tersangka itu tidak masuk dalam objek yang digugat dalam pra-peradilan pertama. Ini akan dilakukan gugatan pra-peradilan kedua tentang penetapan tersangka. Karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Usai menjalani sidang perdana dakwaan kasus ijazah, terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menantang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk hadir dan membuktikan serta menunjukkan ijazahnya dalam sidang perkara ijazah. Besok, sidang perkara pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifa akan kembali berjalan dengan agenda pembacaan eksepsi. Tifa bilang, sidang ini menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan apakah Tifa benar melakukan pencemaran nama baik kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait ijazahnya. Dalam persidangan, Tifa bahkan menolak tawaran restoratif justice dari hakim. Dr. Tifa menegaskan akan melawan dakwaan jaksa dan mengajukan bantahan atau keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang eksepsi 9 Juli. Bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan akan hadir ke persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Dr. Tifa. Jokowi akan membawa seluruh ijazah yang dimiliki mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Jokowi memastikan kehadiran di persidangan apabila sudah ada panggilan dari majelis hakim. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Suryo dan Tifa ya Pak? Ya mestinya seperti itu. Sementara tersangka kasus ijazah lainnya, Roy Suryo belum menjalani persidangan perkara yang menjeratnya karena masih berupaya melawan penetapan tersangkanya lewat pra-peradilan. Setelah menang dalam pra-peradilan pertama terkait penangkapan dan penahanannya yang dinyatakan tidak sah oleh Hakim PN Jakarta Selatan, Roy kini mempersoalkan penetapan tersangkanya. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara. Pendukung dan relawan Jokowi menilai aksi Roy yang mengajukan kembali pra-peradilan sebagai upaya untuk menghindari sidang kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, sidang dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma besok kembali digelar. Sebelumnya Dr. Tifa menolak tawaran restoratif justice dari hakim dan menegaskan akan melawan dakwaan jaksa. Dr. Tifa juga menantang Jokowi untuk hadir dan menunjukkan ijazahnya di sidang. Lantas bagaimana strategi Dr. Tifa melawan dakwaan jaksa? Kita bahas bersama penasihat hukum Dr. Tifa. Sudah ada Bang Abdullah Al-Katiri dan juga Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara Bang Ade Darmawan yang sudah hadir di studio. Bang Ade, Bang Al-Katiri, terima kasih sudah hadir di studio. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Bang Al-Katiri. Besok jadwal sidang jam 9 betul ya? Ya. Apa yang menjadi poin-poin utama dari bantahan Dr. Tifa yang akan disampaikan besok? Jam 9 besok start ya, on time ya. Jadi sebenarnya kan otomatis kita membantah semua yang ada di dakwaan. Jadi bahkan seperti apa yang dikatakan Dr. Tifa bahwa kita akan melawan, makanya kita ajukan perlawanan terhadap dakwaan itu. Memang dakwaan itu menurut kami ya, dengan pengalaman kami dan sebagainya, memang agak aneh ya, agak tidak jelas lah dakwaan itu. Kan sidang besok atau kemarin itu kan sidangnya Dr. Tifa. Oke. Tapi di situ banyak dikatakan setiap bicara unsur delik selalu dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tidak boleh, kan harus menunjuk. Apalagi ini masalah laporan dari laporan pencemaran nama baik. Ya, dan kawan-kawan ini apa maksudnya gitu loh. Karena yang dilaporkan poin bantahan ada 12 yang akan orang. disampaikan apa? Itu diantaranya ya. Itu masih banyak lagi hal. Link bukti yang diajukan itu link-link. Jadi seolah-olah bukan masalah ijazah, tapi masalah omongannya Dr. Tifa ini masalah. Ini kami udah memprediksi dari awal. Ini nanti diarahkan bukan masalah ijazah, tapi seolah-olah kebencian. Tapi kan memang terhadap kasus pencemaran nama baiknya. Ya, pencemaran nama baik siapa yang mencemarkan? Dalam arti begini, bukti itu kan link-link itu adalah omongan orang lain, ucapan orang lain. Bahkan ada beberapa dari link dialog di salah satu TV swasta ya, itu kan nggak boleh. Masa orang dialog di TV yang mana dilindungi oleh kekebalan jurnalistik kan, ya itu dibawa juga sebagai ranah itu. Kalau kayak gitu bagaimana orang bisa berdialog? Masuk akal tidak menurut Anda, Bang Ade? Bantahan-bantahan ini hanya sebagian yang disampaikan Bang Al-Katiri ya, terkait bantahan yang akan disampaikan besok? Ya, tentunya bantahan-bantahan yang akan dilakukan penasihat hukum Dr. Tifa itu nanti baru mendapatkan poin pada saat di peradilan. Kalau bantahan itu dibuka ke publik itu tidak ada nilai. Yang memiliki nilai itu pada saat sidang. Nah, di sidang ini kita lihat, saya memperhatikan kemarin di sidang, saya melihat Bang Al-Katiri itu sangat ngotot dengan bukti yang banyak ya, sampai 1,5 meter katanya. Nah, apakah itu akan dibantah semua? Nah, itu pertanyaan. Nah, kalau misalkan mau dibantah semua, berarti dia juga mempersiapkan 1,5 meter kan, secara tidak langsung bantahannya bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, saya rasa semuanya jelas kok. Nah, sisa di pembuktian nanti. Jadi bahwa tidak perlu ada yang dibantah menurut Anda? Ya, itu wajib. Di dalam hukum, semua, saya pun kalau jadi penasehat hukumnya Dr. Tifa, pasti saya juga akan membantah. Dan itu lumrah. Tetapi apakah bantahan itu relevan untuk bisa diterima oleh hakim? Hakim yang menilai, bukan publik. Nah, karena di dalam persidangan itu hakim melihat JPU nanti membuktikan apa yang menjadi alat bukti persesuaian dengan pasal tentunya, bahwa ini melanggar ini. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa ada produk jurnalistik di situ, bukan produk jurnalistiknya, karena produk jurnalistik itu dilindungi oleh undang-undang jelas. Tapi peristiwa pidana itu terjadi pada saat itu. Nah, itu yang menjadi soal, sehingga bukan produk jurnalistiknya yang menjadi alat bukti di situ, tetapi apa dari narasi ya statement beliau yang menjadi itu. Dan ada satu lagi sedikit lagi, bahwa saya melihat ketika Roy Suryo terpisah menjadi sidang Prapit, kemudian diwujudkan, nah terjadi, ini siapa yang ninggalin siapa nantinya, ini kita lihat, apakah 32, 35 yang memang bisa menjerat Dr. Tifa juga itu akan bebas dari situ, dan yang kedua adalah apakah Roy Suryo juga akan bebas dari penetapan tersangka. Nah, kalau dikatakan gugur seperti yang dikatakan tadi Bang Al-Katiri bahwa ini akan bagaimana Dr. Tifa ketika sidang Prapitnya dimenangkan. Nah, jawabannya adalah ini masing-masing. Tidak bisa tindak pidana itu masing-masing. Ini masing-masing betul ya? Bantah dulu boleh? Boleh dong. Jadi begini, bukannya perlawanan kita aja yang bisa ditolak oleh hakim, dakwaannya pun bisa ditolak. Kan dakwaan ini kan belum kita bantah.
Ya. Nah, kalau dalam bantahan itu lebih logis dan lebih unsurnya lebih kena dan sebagainya, itu kan yang dibantah adalah dakwaannya, bukan Anda kami. akan masuk dakwaan juga yang akan dibantah? Iya, nah, perlawanan ini kan Perlawanan itu untuk menghasilkan putusan sela. Dakwaan satu. Terus kemudian yang dikatakan tadi, ya kan, apakah nanti Prapit ini berdampak? Ya otomatis kalau Prapit itu membatalkan pasal-pasal itu, ya otomatis ini juga. Nah, kalau pasal-pasal dibatalkan, karena pasal-pasal yang digunakan itu sama. Oke, Bahkan artinya pertanyaan. apa Orang itu yang menjadi pra-peradilan Roy Suryo itu bagian dari strategi Dr. Tifa dan Roy kita Suryo? nggak bicara strategi, itu pilihan. Oke. Memang Dr. Tifa dari awal mengatakan bahwa jika tidak ada penahanan, dia tidak Prapit. Itu dikatakan seperti itu. Artinya bukan Ya kan? perpecahan yang Ya, seperti jadi disebut kan Bang ini Ade ya? fakta ya, kemarin kan diterima. Oke. Di Prapit Pra-peradilan ya, ya. pra-peradilan. Diterima sebagai. Jadi kalau sepak bola udah 1-0 lah istilahnya gitu kan. 1-0. Oh tidak, itu sebagian. Ingat ya, Bang Iya, Al-Qadiri, tapi itu apapun sebagian. juga, Dan ingat, Dokter Tifa, lapangannya itu ada dari pengadilan. ini bisa Ini terbukti sudah loh 1-0 di ini. 32 dan 35-nya. Kenapa saya bilang? Karena dia mau ngotak-atik foto Bapak Insinyur Joko Widodo menyamakan dengan Umatno. Oke. Ini hati-hati. Tapi itu kembali lagi, itu hakim yang menilai di putusan Oke. sela nanti. Lapangannya itu kan pengadilan. Iya. Betul, Kan ini sepakat kan saya. masih latihan ini kan. Iya, Faktanya justru- begitu masuk lapangan kita menang 1-0 di lapangan itu. Oke, Oh jadi Anda tidak, menilai ini udah 1-0. sebagian. Hanya 3 dari 11 Iya, yang tapi kemenangan- yang diajukan Roy Suryo. Ya, kemenangan- Begitu Pak Al-Qadiri. kemenangan situ di mana? Oh, Nggak ada kan? Belum tentu. Kemenangannya Kenapa? ada nggak? Kemenangannya gampang. Pelaporan diterima, naik tersangka, Iya. penetapan tersangka, Iya. ya, kemudian dilimpahkan katanya nggak P21, Iya. P21 3-0 Bang. Artinya Anda Bahkan- 3-0. Bahkan saya Anda katakan 3 2-0. 3-0 Bang. Bentar. Bahkan 2-0. Kenapa demikian? 3-0, Pada waktu penahanan dari kepolisian di kejaksaan tidak Tapi ditahan. kan dilakukan Nah, penahanan, Bang. Tapi- Dilakukan tapi walaupun tidak- dibantar gitu loh. Ya kan? Kepolisian Jelas. memaksakan 3-0. diri untuk menahan. 3-0. Itu Bukan sudah sekian pasti. tahun 2 hari mau pelimpahan baru ditahan. Ada apa nggak dulu-dulu? Oke. Nah, makanya ini artinya kan- itu ini yang harus kita masalahnya. akui bahwa proses Ternyata tahapan penyidikan tidak- penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Oke. walaupun Ternyata katakanlah kejaksaan tidak dibatalkan sepaham. oleh Prapit tetapi Oke. itu jelas. Saya fakta bicara, ini- bukan ilustrasi, Oh bukan, Oke, bukan, kita bukan. masih akan lanjutkan Itu diskusi ini. administrasinya. Apalagi yang Mas Adi laporkan tidak masuk di situ, bahkan itu tidak tidak terbukti gitu. Yang teman-temannya 3 orang itu tidak, buktinya tidak masuk. Oke. Dia ditolak oleh kejaksaan. hitungannya jadi kayak pertandingan bola itu ya. berbeda, Ada itu yang berbelok. mengaku Jadi kita 1-0 sudah substansi. menang, ada Masuk juga yang kepada mengaku substansi 3-0. bahwa Oke. 3-0. Oke. 3-0. Nanti kita masih akan bahas, tetap bersama kami di Kompas Petang. Bang Al-Qadiri, masih banyak yang ingin saya pertanyakan untuk sidang besok. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Satu pihak mengklaim sudah unggul 3-1. Ya. Satu pihak unggul 1-0. Tapi ini perspektif ya, subjektif Ya. artinya masing-masing. Tapi sebelum ke Bang Ade, saya ke Bang Al-Qadiri. Kalau tadi Bang Ade menyebutkan ada perpecahan di antara Dr. Tifa dan Mas Roy, betul seperti itu? Tidak betul. Tidak betul? Saya akan jelaskan. Ya, silakan. Jadi begini, buktinya apa? Waktu kemarin persidangan Roy Suryo datang. Kalau pecah kan nggak mungkin datang. Ya datanya ngintip tuh. Jadi begini, pada waktu kita mengetahui bahwa perkara kita itu di-split, maka kita berbagi. Oke, berbagi. Maka Dr. Tifa punya lawyer sendiri, Roy Suryo punya lawyer sendiri. Karena di-split. Ya. Agar bisa fokus. Dengan strategi Tidak ada yang berbeda-beda artinya. perpecahan. Loh, bukan strategi, itu kan masing-masing. Kalau Dr. Tifa yang saya tahu, karena selalu koordinasi dengan saya, Dr. Tifa hanya dari awal mengatakan, jika tidak ada penahanan, maka saya tidak akan Prapit. Ya kan? Dengan Kenapa alasan demikian? supaya Dengan langsung. alasan supaya masuk ke persidangan, bisa membongkar 709 dokumen di situ, bisa menguji 130 Kita lihat saksi. aja Kalau berapa, membongkar bukti-buktinya bagaimana apa saja? nanti. Bukti-buktinya apa saja? Kalau memang tujuannya adalah membongkar yang seperti Anda sebutkan tadi. Kami akan menggunakan bukti mereka. Backfire terhadap Apa? mereka. 709 dokumen yang dikatakan ada surat dan sebagainya. Ya. Kami ingin tahu sebenarnya blunder dengan mereka mengatakan banyak dan sebagainya. Itu kan kita akan uji. Oke. Bahkan banyak orang bilang Salah at the end tiganya of the apa? game, Bukti yang akan Anda ya banyak ajukan? hal. Ijazah itu kan nggak tiba-tiba lahir. Kan ada peristiwa sebelumnya. Ada pendaftaran, ada ini, bahkan ada koran pengumuman, dan ada KRS, ada KHS, ada yudisium, ada ini. Kemudian bukti-bukti dari mungkin teman-temannya dan sebagainya. Itu kan kita akan uji. Oke. Salah satu bukti,
dalam pertengahan tahun lalu, teman-temannya kan ada ngangkat ijazah itu kan. Iya. Dia bilang, ini mirip Jokowi, tapi dia nggak ada di situ. Nah, Oke. ini nih bahaya nih, bahaya nih. Silakan. Ini bahaya ini. Dia katakan, ini ya, bahaya. udah, Bang Al-Katiri tidak masalah boleh memastikan kita itu, harus bukan ijazah dugaan. teman-temannya. Anda advokat. Masalah kita Tidak adalah bisa, Dan tidak itu bisa. yang Ini Bang akan Al-Katiri diajukan sebagai offset. bagian bukti, Bang ya? Al-Katiri offset. Tidak Oke. ada di situ. Oke. Tidak bisa. Kenapa offset? Dia jadi offset bagian dong. bukti Dia mengatakan itu sudah jelas hak dari mengatakan itu terdakwa bukan dong. foto Bapak Insinyur Joko Widodo tanpa penelitian yang jelas. Yang bahayanya Kan saya apa sebutin dong bahayanya. Itu offset. Yang Kenapa bilang menuduh saya, foto apakah saya pemilik mengatakan ijazah 20? yang aslinya sudah diperlihatkan di dalam pada saat gelar perkara khusus, ya kan? Sudah diperlihatkan dan itu milik Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemudian memastikan bahwa ini adalah kenapa itu yang menjadi foto alasan untuk bukan diajukan Bapak sebagai Insinyur Joko pembuktian? Widodo. Yang mana? Yang Anda sebutkan bukan, tadi. Bukan. Kami di dalam hukum pidana, siapa yang melaporkan, mendalilkan, dia harus buktikan. Kan seperti Betul, itu, ya kan? betul. Apalagi kemarin Rifai bilang, saya sebut ya, ya. Nah, dia itu. bilang katanya kemungkinan yang ini kan fitnah. Ya pasti dibuktikan sama Pak Jokowi. Ya, ditahan dulu Bang Ade. Iya, nggak apa-apa, di aur-aur udah biasa lah gitu loh. Jadi saya nggak kaget. Jadi ada 434 fitnah dan sebagainya. Fitnah itu ada 434 itu ada ayat 2 yang menyatakan hakim akan menguji dulu benar nggak ini fitnah. Dengan apa? Dengan ada kemungkinan dia meminta untuk dibuktikan ijazahnya asli apa tidak. Karena hakim punya kewenangan itu. Ya. Kalau memang asli baru mereka ini Oke. pencemar. Kalau memang palsu. Oke. Palsu itu kan istilah. Sebenarnya palsu itu bukan yang sebenarnya. Itu palsu. Oke. Dokter Tifa itu cuma melihat foto. Menurut Dokter Tifa, wah ini Oke. ya, dengan Tapi keilmuannya dia katakan ini foto bukan yang sebenarnya. Oke. Apa Silakan salahnya? Ini yang Bilang bahaya lagi, bilang bahaya. penyesatan publik lagi. Nah, bukan Artinya penyesatan, begini. ini menjelaskan. Apa sih itu palsu? Sebentar saya jelaskan sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama Bang Al-Katiri, kita sama-sama penegak hukum gitu loh. Ya. Artinya gini, kalau palsu itu di dalam pembuktian hukum pidana jelas bahwa dari tidak ada menjadi ada. Ya. Dari ada menjadi duplikat. Itu palsu. Tidak bisa dikatakan kemudian yang disebutkan tadi bahwa seolah-olah palsu. Oke. Tidak dong. Oke. Itu jelas Tapi kok gini, pembuktiannya. sebelum- Tidak bisa. Dari tidak ada menjadi ada. Iya, Makanya itu saya palsu. Pasal 32, ya kan? Ya. Dengan dia mengkaji ijazah Jokowi dari semula dan akhirnya Berbeda, sama. Oke. berbeda Pak. Kalau kita mau Ini dia bicara katakan soal berbeda. ijazah Sebentar, Jokowi. sebentar. Ini Dokter Tifa akan meminta Pak Jokowi hadir sambil membawa ijazah dan menjelaskannya. Bukan, Mbak, ijazah, Tapi kan. Pak Jokowi juga bilang bahwa akan hadir jika diminta hakim. Oh, iya, jelas. Apakah ini akan Ini mendesak menarik. hakim untuk Ya, meminta pasti dong. Pak Jokowi hadir? Artinya orang melapor, berarti kan dia siap. Oh iya dong. Iya, Pak Jokowi Kalau sudah tunggu mengatakan undangan, siap. Ini bukan Iya. perkawinan tunggu undangan. Insya Dia Allah. wajib secara Insya Allah. undang-undang. Sebentar. Jika Insya Allah, diminta. Pak Jokowi pasti Kalau hadir. hakimnya tidak minta, tidak hadir, begitu. Ini kan nggak masuk Insya akal. Allah Pak Jokowi Penegakan akan hukum hadir. itu, siapa yang Dipastikan melaporkan, hadir dia bila bertanggung dia jawab. sehat dan Oke. tidak ada Apalagi halangan. Ini delik aduan absolut. Jadi walaupun Baik tidak harus diminta, melalui. Anda akan mendesak Pak Jokowi tetap Itu hadir undang-undang, meskipun tidak Mbak. diminta. Ngapain Betul. dia ngelapor kalau tunggu undangan? Oke. Ini Ya. bukan perkawinan. Oh, tidak langsung hadir Kalau Pak begitu Jokowi saja. tidak Tentunya diundang hakim, dia kita dipanggil berani ada secara patut di pengadilan, tentu itu adalah prosedur peradilan, memanggil para kan saksi, pelapor, Pak Jokowi. memanggil pelapor, Ini bukan syukuran. memanggil saksi. Seharusnya Itu pasti tidak ada bukan kata-kata. persoalan undangan. Ya. Tidak Anda ini ada selalu narasi memplesetkan jika inilah yang dipanggil, ini membuat seharusnya Dokter tidak Tifa ada dong, Mbak. menjadi Oke. Kalau dia terdakwa. melapor, Karena dia kenapa? harusnya Mulutnya dan lisannya tidak bisa dijaga. konsekuensinya dia harus Dan hadir. orang-orang Oke. seperti kliennya Bang Al-Katiri ini Ada boleh lagi saya gini, Bang sampaikan Ade. kepada publik. dipanggil. Emangnya Pak ada duren? Jokowi menegaskan akan hadir jika Ini perkawinan. dipanggil Dipanggil, itu hakim. jelas. Ya dipanggil secara patut. Ya, Dipanggil artinya secara patut kalau di dalam hakim tidak memanggil Pak Jokowi nggak akan hadir. proseduralnya itu wajib bagus. dipanggil. Proseduralnya wajib panggil. Panggilan Oke, pengadilan ditahan. dia pasti memanggil. Jika Kan hakim begitu. tidak Ini memanggil Pak mulutnya, Jokowi, kliennya inilah desakan yang apa membuat dia yang masuk Anda nih. akan lakukan Sekarang kepada begini. majelis hakim agar Pak Jokowi hadir termasuk Jika hakim menghadirkan ijazah? itu tidak, jika Jokowi dipanggil dan tidak hadir, sampai- Dipanggil pasti hadir. Pasti katanya. hadir. Kalau dipanggil pasti hadir. Iya dong. Anda Sekarang jangan begini loh, Pak. memframing lagi Kalau bahwa Pak orang Jokowi melapor tidak hadir. itu seharusnya Kapan Pak Jokowi dia ngomong itu nggak hadir? Tahan, Bang Ade. untuk datang. Ah. Jika itu ada kesempatan dia untuk buktikan orang bersalah. Kok jika dipanggil? Oke. Emangnya ini perkawinan? Kalau Nah, Pak Jokowi ini. tidak dipanggil, apa yang akan Anda lakukan untuk mendesak hakim? Dia keberatan. Kita Akan ada keberatan baru? Ya keberatan berarti persidangan tidak ada dong, pelapornya nggak ada.
Tidak sah itu artinya? Ya otomatis. Karena pelapor? Harusnya batal. Itu menurut mereka. Tapi bukan menurut hakim. Intinya gini, ini kan sudah masuk arena besar. Bahwa ada 2 regu yang bertanding di sini. Yang satu menemukan skor 3-1, yaitu Roy Suryo. Kemudian yang 3-0 tetap Dr. Tifa, ya kan? Artinya begini, memang ya kalau saya melihat Dr. Tifa ini ya sejak ijazah Pak Jokowi ini sampai ke kuburan, sampai memfitnah bahwa ini harus tes DNA dan lain sebagainya. Ini kan perbuatan yang tidak beradab. Orang ke kuburan ya salah. inilah makanya. Orang lah ke kuburan ini. salah. Nah, membela sesuatu yang memang orang jelas-jelas ke menghina kuburan orang. salah. Anda mengatakan tes DNA. Apa itu? Apa itu? Itu terhormat. 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 Saya tanya dulu ke Bang Al-Katir. Apakah kita, kalau saya datang ke kuburannya ibunya Anda dan saya mengatakan bahwa ini belum tentu. Saya berterima kasih. Oh, tidak. Kita kembali ke kasus hukumnya ya. Itu ada kembali ke videonya. kasus Ini hukumnya. asumsi. Iya, ini ada. Ada hukumnya. videonya. Anda datang ke kuburan orang tua saya dan kita dia sudah berdoa, keluar konteks. saya akan Kita coba berterima kembali kasih ke malah. kasus hukumnya sendiri. Oke. Bang Al-Katiri, ini besok adalah agendanya eksepsi. Lalu ini akan disampaikan oleh kuasa hukum ya, bukan Ya, Dr. pasti. Tifa yang membacakan. Oh, Kapan tidak. Dr. Tifa akan mulai mengajukan ataupun membacakan keberatan-keberatannya di agenda keberapa? Jadi gini, kalau di dakwaan itu lawannya adalah perlawanan. Sekarang kemarin Dr. Tifa ditanya ya. Ya, kemarin ada waktu jaksa bilang harus restorasi. Oh, jaksa bilang restorasi justice. Memang amanat KUHP yang baru, KUHP yang baru. Memang jika ada delik aduan yang ringan pasalnya, itu memang harus ditawarkan. Jadi bukannya, jadi dari mulai di polisi ditawarkan. Kemarin hakim pun memulai, jaksa pun pada waktu penyimpahan juga memang ditawarkan. proseduralnya begitu. Nah, kemudian hakim menanyakan. Tapi pihak Anda jangan mengatakan bahwa itu adalah Pak Jokowi yang meminta. Gitu loh. Jangan dipelintir lagi. Jangan dipelintir lagi. Pak Jokowi mengatakan akan kemungkinan, bukan lawyernya ya, ada kemungkinan dengan Zoom. Nah ini kan tidak apa-apaan ini. Ini aduan dan ada di sini. Zoom itu kan tidak disalahkan. Saya bercerita. Jadi gini, Zoom tidak itu disalahkan benar, juga selama perma itu tidak dicabut. Mencoba permanya jelas. Kalau bisa melakukan Zoom dan bisa hadir secara fisik di pengadilan. Kalau kita setara di mata hukum, kenapa tidak hadir? Kan Pak Jokowi sehat. Nah, artinya gini Mbak, ini kita lihat apakah Pak Jokowi akan hadir melalui Zoom atau secara fisik, itu kan kebijakan dari pengadilan. Dan ingat, ada aturannya. Dan itu tidak salah. Nah, kalau misalkan katakanlah Pak Jokowi katakan ini misalkan ini kita berandai-andai. Tapi saya yakin beliau datang. Tetapi misalkan ada di NTT. Terus dia harus sidang hari ini. Apa yang harus dilakukan? Kembali ke Jakarta. Oh, kalau kembali ke Jakarta sidangnya telat dong. Kan begitu. Biasanya kan panggilan itu ada jadwalnya tidak mendadak. Seperti itu. Artinya ini jikalau kalau saja. Tidak masuk akal. Ya kan? Tetapi kalau mau hadir secara fisik juga nggak ada masalah. Emang Pak Jokowi sudah ngomong kok. Sebelum dijelaskan, nanti sekaligus dijelaskan. Sekaligus, kapan Dr. Tifa akan secara langsung di muka hakim meminta Pak Jokowi hadir? Bukan Dr. Tifa. Jadi gini loh, orang bilang ini the end of the game. Bukan ini beginning of the game. Karena selama ini lawyer nggak boleh bicara. Tapi ini saatnya lawyer untuk show time buat lawyer. Lawyer yang akan mempertanyakan, lawyer akan banyak lawyer yang bertanya daripada Dr. Tifa sendiri. Ada hak juga. Dan itu 25 untuk lawyer. tidak menjawab. Dan lawyer kami ini ada singkat saja adalah die hard. Ya. Coba lihat, kalau memeriksa saksi, satu saksi aja sampai malam. Iya. Lah kalau sampai 150 saksi, 1 minggu sekali berapa? Ya nggak apa-apa. Itu resikonya melanggar pidana. Itulah resikonya melakukan tindak pidana. Maka kalau tidak mau melanggar pidana, ya jangan takut dengan sidang. 3 tahun. Makanya jangan melakukan tindak pidana. Kenapa begitu? Justru mengulur-ulur. Tadi, kalau saksi itu sekali seminggu, kali 150 anggap saksi dan ahli, berapa coba? 1.000 berapa? Sedangkan artinya ada informasi baru, ada kemungkinan sidang akan berlanjut panjang selama 3 tahun. Tapi di sisi Pak Jokowi ada kemungkinan Pak Jokowi jikalaupun hadir akan hadir melalui Zoom. Ya, kalau hadir bisa hadir melalui Zoom, bisa hadir secara fisik. Artinya doakan saja warga negara Indonesia, rakyat Indonesia doakan saja bahwa Pak Jokowi sehat dan bisa menghadiri pengadilan. Masalah Zoom, Zoom itu memang diperbolehkan jika alasannya itu benar, alasannya itu diperbolehkan. Kalau dia bilang, andanya aja yang ngotot. Contohnya gitu waktu loh. di BAP, ada aturan itu dari kepolisian,
setelah sidang dia di Australia, itu boleh. Oke. Tapi kalau dia tidak mau hadir hanya untuk keliling mengawal partai tertentu, Iya. ya tidak boleh dong. Anda masuk politik. Kami tangkap. Tidak Terima boleh. kasih. Tidak Kami tangkap. boleh. Bang Al-Katiri, Dia sukses itu untuk harus besok. menghargai Bang warga Ade, negara. terima kasih Anda untuk menghargai informasinya Jokowi. dan perspektifnya. Hargai Terima kasih. Selamat sore harus Bang Ade. menghargai Selamat sore pengadilan. Bang Al-Katiri. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Amerika Serikat kembali menyerang Iran di tengah prosesi pemakaman Ali Khamenei. Serangan ini bagian dari balasan terhadap serangan Iran ke Selat Hormuz. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara, bersama saya Dipun Nurbahagia. Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan baru terhadap Iran pada Rabu pagi, beberapa jam setelah 3 kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Serangan ini mengancam kesepakatan damai untuk mengakhiri pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran. Serangan baru diyakini akan menambah kesulitan negosiasi yang bertujuan untuk membuka kembali Selat Hormuz penuhnya, serta mengembalikan program nuklir Teheran yang disengketakan dan mencapai akhir negosiasi untuk perang yang diluncurkan 28 Februari. Media Iran melaporkan 2 kota diserang, yakni Bandar Abbas dan Qasem. Sementara itu, Saudara, militer Amerika Serikat di bawah naungan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengunggah serangan ke Iran. CENTCOM menyatakan Amerika Serikat mulai meluncurkan serangan kuat terhadap Iran dan menargetkan penghentian serangan Iran terhadap awak kapal kargo komersial yang merupakan warga sipil internasional. CENTCOM mengatakan agresi yang ditujukan Iran tidak beralasan, berbahaya, dan merupakan pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata. Amerika Serikat membombardir kota pelabuhan Iran Bandar Abbas pasca insiden di Selat Hormuz. Iran menembak kapal yang disebut mengabaikan instruksi militer Iran IRGC yang mengelola Selat Hormuz. Serangan Amerika itu terjadi saat rangkaian prosesi pemakaman Ali Khamenei yang tengah dibawa ke sejumlah kota di Irak, sebelum akhirnya dimakamkan di kota kelahirannya Mashhad. Media pemerintah Iran melaporkan suara ledakan terdengar di kota Qasem dan Bandar Abbas. که طی 20 روز گذشته امریکا مستقیما یا به واسطه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان بارها مرتکب نقض‌های کوچک و بزرگ مواد مختلف یادداشت تفاهم شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به تبعات پیمانشکنی امریکا هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند را اتخاذ خواهد کرد. Serangan ini terjadi saat pejabat tinggi Iran berada di Irak dalam prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan berbagai pejabat Irak dan Iran mengikuti upacara penghargaan yang dilakukan secara militer. Prosesi pemakaman utama dimulai Rabu pagi di Najaf sebelum jenazah dibawa ke Karbala. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump 2 kali menebar ancaman serangan pada Iran selama rangkaian pemakaman Ali Khamenei. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants, but we can knock out their electricity and power generating plants in, I would say, a small part of an afternoon. Setelah pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan membahas kelanjutan negosiasi damai pada 11 Juli. Namun, ancaman dan serangan di Bandar Abbas menyebabkan retakan dalam upaya perdamaian.
Iran dilaporkan langsung membalas serangan Amerika Serikat di Bandar Abbas dan Qasem. Apakah perdamaian masih berpeluang atau perang akan kembali berlanjut? Kita bahas bersama dosen internasional Institute for Islamic Studies, Qasim Muhammadi, dan juga dosen hubungan internasional Universitas Erlangga, Muhammad Ayub Mirdad. Pak Qasim, Pak Ayub, selamat petang semua. Ya, selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Qasim terlebih dahulu bahwa Anda sedang berada di Iran. Pak Qasim, bisa digambarkan seberapa besar sebenarnya serangan Amerika pagi tadi ke Iran? Apakah ada korban jiwa? Ya, sampai sekarang berdasarkan informasi yang saya dapat, ada 2 orang yang sudah tewas dan ada beberapa yang terluka. Kita ketahui bahwa Amerika Serikat itu telah melanggar berbagai klausul MOU dalam banyak hal. Misalnya kita menyaksikan ancaman Amerika Serikat itu setiap hari terhadap Iran, sementara klausul 1 MOU itu dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada pihak yang berhak untuk mengancam pihak yang lain. Serta dalam sama klausul, klausul 1, dinyatakan bahwa serangan terhadap Lebanon harus dihentikan, akan tetapi serangan-serangan tersebut itu masih berlangsung dan penarikan pasukan Israel itu dari Lebanon belum juga dilakukan. Oke, saya ingin ke Pak Ayub. Analisa Anda, Pak Ayub, melihat prosesi pemakaman yang sedang berlangsung, artinya Iran sedang berkabung, tetapi Amerika justru melancarkan serangan. Apa sesungguhnya alasan Amerika? Apakah ini juga sebagai upaya untuk menekan negosiasi yang akan berjalan pada 11 Juli nanti? Baik, ini memang Amerika mulai menyerang Iran karena sebelumnya terjadi serangan terhadap 3 kapal komersial yang CENTCOM itu sebut atau menyebutkan bahwa itu ditarget oleh Iran. Tapi dari pihak Iran ataupun IRGC belum ada penjelasan atau detail bahwa itu yang diserang oleh IRGC. Jadi ini masih belum ada penjelasan yang detail dari dua belah pihak siapa yang serang 3 kapal tersebut di Selat Hormuz kemarin di Selat Hormuz. Jadi akhirnya Amerika Serikat menarget atau diserang 80 lokasi lebih di Iran Selatan. Jadi memang ini akan mempersulit dan kompleks situasi atau MOU antara 2 negara, Iran dan Amerika Serikat. Tapi ada juga analisa yang saya baca oleh salah satu analis dari Iran. Beliau sampaikan bahwa 3 kapal tersebut yang meledak atau diserang itu bukan karena rudal atau drone, tapi karena ranjau-ranjau yang ada di Selat Hormuz ini dan pas sedang melakukan pembersihan di selat tersebut, akhirnya kapal-kapal ini meledak sendiri, tidak ada target atau rudal yang dari pihak Iran. Jadi selama ini sampai saat ini belum ada penjelasan yang detail atau tepat siapa yang serang dan kenapa yang serang kapal-kapal tersebut. Tapi cukup beralasan tidak Pak Ayub ketika Amerika Serikat menyerang Iran ketika prosesi pemakaman Ali Khamenei masih berlangsung? Nah, kalau saya lihat ini lebih pada kebetulan operasional daripada pesan politik yang sengaja ya, karena dinamika yang ada di Selat Hormuz punya alur sendiri selama kita lihat sejak bulan Februari. Tapi terlepas dari kalender pemakaman Ali Khamenei ya, tapi dari sisi persepsi publik di Iran, ya ini berisiko dibaca sebagai penghinaan tambahan. Penghinaan tambahan. Ya, dan momen tersuci mereka ya. Okay. Karena Ali Khamenei seorang supreme leader, pemimpin tertinggi dan imam di sana. Yang ini akan justru bisa mengeraskan sikap Teheran. Ya, nanti kita akan lihat respon Iran terhadap serangan Amerika Serikat seperti apa. Tapi tentu akan ada serangan menurut saya. Baik, saya ingin ke Pak Qasim. Bagaimana respon rakyat Iran melihat serangan ini, Pak Qasim? Karena informasi yang beredar juga Garda Revolusi ini juga telah menyerang fasilitas militer di Bahrain dan juga Kuwait milik Amerika Serikat. Iya, saya pikir kalau rakyat Iran mereka sudah menunjukkan dalam jutaan yang berpartisipasi di pemakaman Ayatollah Said Ali Khamenei itu
bahwa bagaimana mereka mendukung pemimpin mereka dan pemimpin yang syahid. Dan saya kira yang paling mencolok adalah bendera merah pembalasan dan dan angkatan bersenjata juga secara resmi telah menjanjikan pembalasan yang akan segera terjadi. Oleh karena itu, saya kira kalau rakyat Iran itu mereka pasti mau pemimpin tertinggi mereka dibalas dendam, dan berdasarkan perjanjian yang dikeluarkan dari IRGC juga dari Menteri Intelijennya Iran itu saya kira akan terjadi. Dan saya kira kalau sikapnya Amerika Serikat, khususnya baru-baru ini Trump, dia bilang kalau menurut saya, ini katanya Trump, dia bilang kalau menurut saya, kalau MOU itu sudah mati, tidak bisa berlanjut lagi. Saya kira itu berdasarkan ketakutannya dia, karena balas dendam itu saya kira itu sangat serius sekarang, yakni rakyat Iran itu sangat meminta itu. Oleh karena itu saya kira kalau pasti kalau eskalasi itu saya kira akan makin angkat. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Ayub, bahwa informasi yang kami dapatkan sudah ada balasan serangan dari Iran ya ke fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan juga Kuwait. Apakah ini tandanya perang akan meluas, Pak Ayub? Betul. Kalau memang saya selalu bilang kalau serangan-serangan ini berlangsung dan target negara-negara tetangga, tentu bisa jadi perang ini meluas karena negara-negara tersebut secara tidak langsung tidak terlibat. Tapi ya tentu alasan yang Iran selalu serang negara-negara tersebut karena mereka memberikan tempat atau pangkalan militer bagi Amerika Serikat, dan di sisi lainnya Iran juga punya hak untuk menyerang mereka. Tapi ya tentu kalau ini serangan-serangan tersebut ini berlangsung dan berkali-kali terjadi, menurut saya akan ada respon dari negara-negara seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, termasuk Arab Saudi ataupun UAE, akan ada respons baik terhadap Iran. Tapi mereka memang tidak bisa saya katakan berani seperti itu akan langsung respon ke Iran, tapi mereka tahu kalkulasinya dan konsekuensinya kalau mereka respon Iran keras atau kirim rudal atau menyerang Iran, itu akan mereka tahu apa akan terjadi di negara-negara tersebut. Oleh karena itu sampai saat ini negara-negara yang ada di Teluk ini sangat berhati-hati dengan Iran karena secara kekuatan militer mereka tidak bisa berperang dengan Iran, tapi kalau serangan Iran tetap berlangsung, menurut saya akan mungkin mereka secara kolektif ya bisa respon Iran. Tapi sampai saat ini belum ada respon juga seperti itu dari negara-negara tersebut. Baik, saya ingin ke Pak Kasim, bahwa apakah sudah ada tindak lanjut konkret balas dendam ini, Pak Kasim, terkait misalnya serangan ke beberapa fasilitas militer Amerika Serikat di tengah prosesi pemakaman yang sesungguhnya masih terjadi? Iya, saya kira bahwa kalau sebagaimana yang saya tadi katakan, kalau Amerika Serikat itu, karena MOU itu dilakukan untuk apa? Karena itu bukan Iran yang memulai perang itu Amerika Serikat, dan Iran sepakat untuk berunding sama Amerika Serikat sehingga bisa dipastikan hak-haknya dia. Oke, kalau hak-hak itu bisa dipastikan, ini menurut Iran ya, kalau itu bisa dipastikan lewat MOU itu, ya pasti Iran akan lanjutkan jalur MOU dan jalur damai. Tapi kalau tidak, pasti Iran tidak akan lepas tangan dari hak-haknya itu. Oleh karena itu ya, kalau Selat Hormuz contohnya, Amerika Serikat sudah melanggar MOU itu dengan membuka satu jalur lagi dari selatan Selat Hormuz itu, dari jalur Oman, dan itu dengan jelas itu melawan MOU itu karena di klausa 5 MOU itu sudah dijelaskan bahwa itu selama 60 hari itu semua manajemennya, pengelolaannya Selat Hormuz itu harus dibawa kekuasaan Iran, tapi itu Amerika Serikat yang melanggar itu. Oleh karena itu saya kira bahwa kalau Iran itu pasti tidak akan melepas tangan dari hak-haknya dia. Kalau itu
bisa dipastikan lewat MOU itu. Kalau tidak, pasti dia akan lanjutkan perjuangannya. Baik, saya ingin ke Pak Ayub, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, melihat kondisi saat ini, apakah kesepakatan damai ini masih berpeluang untuk dilanjutkan? Menurut saya iya, ini bukan serangan ini yang terjadi bukan artinya kegagalan total atau kegagalan dari MOU ini, tetapi perlu mempersulit dan juga menaikkan biaya politik diplomasi ya yang selama ini sudah terjadi. Nah, menarik nih ya, Iran juga kemungkinan akan membingkai ya serangan mereka sebagai respons atau ancaman Trump sendiri. Tadi kita dengar kata-kata dari Trump ya. Nah, awal bulan dia mengancam finish the job, we will finish. Dia langsung mengancam Iran secara langsung dan itu jelas pelanggaran MOU dan juga melumpuhkan energi dan infrastruktur Iran dalam 1 jam. Nah, itu kalau keluar dari Presiden Amerika Serikat ya tentu akan ada konsekuensi juga. Jadi dan juga menurut Iran, Arakci sudah tadi saya juga baca di X, beliau juga sampaikan bahwa ancaman semacam itu melanggar MOU. Dia tulis dan juga Bakir Kalibaf. Nah, jadi ini bukan cuma soal siapa menembak duluan, tetapi juga siapa lebih dulu melanggar spirit kesepakatan. Dan itu selalu terjadi oleh Amerika Serikat. Baik, kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih Pak Ayub dan juga Pak Kasim telah bergabung di Kompas Petang. Ya, terima kasih. Sorotan pesta bola dunia saat laga Mesir melawan Argentina juga tertuju pada wasit asal Prancis yang memimpin pertandingan tersebut, François Letessier. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India ke Candi Prambanan Yogyakarta untuk meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan. Presiden Prabowo mendampingi Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ladies and gentlemen, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan membangun jembatan permanen di kawasan Tajuk Enang-Enang, Benar Meriah sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi pada November lalu. Setelah meninjau langsung kondisi jembatan, Mendagri dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana hidrometeorologi di Pendopo Bupati Benar Meriah berjanji akan mengupayakan pembangunan jembatan baru maupun penguatan badan jembatan yang saat ini telah berfungsi usai swadaya warga. Pemerintah bersama masyarakat menyepakati 3 langkah utama penanganan infrastruktur. Pertama, memperbaiki dan melebarkan jalan alternatif melalui Werla. Ya, kami sudah berdua mendengarkan aspirasi dan intinya sudah ada kesepakatan. Satu, kita memberikan apresiasi kepada warga yang berusaha untuk memperbaiki akses jalan. Tapi setelah diskusi tadi, kita melihat bahwa rawan memang jembatan Enang ini masih agak rawan longsor di sana. Nanti akan saya dan belum terlalu stabil. Untuk itulah kemudian ada jalan alternatif Werla. Sebelumnya, saudara, warga secara swadaya mengumpulkan donasi untuk memperbaiki jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh yang rusak akibat banjir dan longsor pada November 2025 lalu. Perbaikan jembatan yang menghubungkan wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Biran terpaksa dilakukan secara mandiri melalui sumbangan sukarela warga.
Memasuki hari ke-9, kebakaran hebat di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten belum juga padam. Upaya pemadaman masih dilakukan, sementara sebagian warga masih bertahan di tempat pengungsian. Kepulan asap pekat dan ancaman gas metana masih terus menyelimuti wilayah Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten akibat kebakaran besar yang melanda tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin. Memasuki hari ke-9 pemadaman masih dilakukan tim gabungan dari unsur BNPB, Polri, TNI hingga Kemenhub. Tak hanya pemadaman di darat, 3 helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk menjangkau area yang sulit dilakukan. Cuaca panas dan titik api yang sulit dijangkau menjadi kendala dalam proses pemadaman. Meski demikian, petugas gabungan yang diterjunkan menargetkan dalam 3 hari ke depan, pemadaman dapat dilakukan secara menyeluruh. Kita berharap dalam 3 hari ke depan bisa segera selesai, apinya mati dan asapnya sudah benar-benar tidak ada di lapangan. Udara bersih seakan kini menjadi hal mewah bagi warga terdampak. Sebagian dari mereka terpaksa mengungsi karena kondisi udara kotor hingga debu tebal yang mengganggu kesehatan. Warga memilih bertahan di pengungsian akibat ancaman gas beracun yang berasal dari pembakaran sampah. Sekarang udah debu melulu. Iya, debu yang kayak pasir itu loh. Asapnya nggak setebal kemarin. Cuman Ibu belum pulang saja? Belum boleh pulang sama Pak Lurah, soalnya masih bahaya. Katanya si asap itu mengandung gas beracun. Tapi ada gejala nggak, Bu, kayak batuk apa? Iya, ada. radang. Oh, radang. Tapi udah... Kayak mata perih gitu. Dengan status tanggap darurat yang masih berlaku hingga 14 Juli mendatang, upaya pemadaman di TPA Jatiwaringin terus dilakukan. Komitmen pemerintah daerah kini diuji untuk memulihkan kualitas udara bagi kesehatan warganya. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Petang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Selidiki 3 kasus korupsi, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi geledah 8 lokasi di wilayah Jakarta. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik dari Kortas Tipikor dan Ditres Krimsus Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe yang berada di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan bagian penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atas 3 kasus korupsi, yaitu kasus korupsi PLN, Asabri, dan Krakatau Steel, untuk mencari dan mengamankan alat bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Saya Dipo Nurbahagia, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Berita Sapa Indonesia Malam bersama Friska Clarissa dan Radi Saputro. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.